Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini tentu kita dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78. Tentu tema yang kita bahas pada malam ini ya tidak jauh-jauh dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita berbincang-bincang, ada baiknya kalau saya menyapa dulu pada Pak Karyono dengan Pak Supri. Beliau berdua ini sudah selalu ikut dan selalu bertanya-tanya yang nanti akan dibahas di acara Setitik Pencerahan ini. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia Raya itu memiliki 3 stansa, tetapi yang sering kita dengungkan itu stansa 1. Nah, apa sebenarnya hubungan Indonesia Raya 3 stansa, kemudian kita hanya sering mendengungkan yang stansa 1? Tentu ada kaitannya dengan tema kita pada malam ini, yaitu ucapan adalah doa. Nanti kita perbincangkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada malam ini, tentu yang tidak asing yaitu Kirianto Hangendali. Selamat malam Kirianto. Dan ini ada narasumber tamu spesial, tetapi sebenarnya juga pemirsa tidak asing karena beliau sejak dulu juga selalu bersama Setitik Pencerahan, Pak Didik Sumintarjo. Rahayu. Ini kita lama tidak berbincang. Ya pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang seperti biasanya adat istiadat Setitik Pencerahan lah begitu. Kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jeng setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong geniat mahantirta maling ato tanono ngaramring mami guna duduk pan sirana. Ya, terima kasih pemirsa. Saya perlu mengumumkan lagi penjenengan khususnya Pak Karyono, Pak Supri, lupa saya, Lurah Sisir, Lurah Temas, Pak Adi ya, yang selalu setia menyaksikan Setitik Pencerahan ini. Nomor WA-nya ganti yang di bawah ini. Mudah-mudahan penjenengan masih bisa bergabung dan selalu memberikan masukan-masukan sekaligus pertanyaan, pernyataan di acara Setitik Pencerahan. Kita awali saja perbincangan kita pada malam ini dengan narasumber yang sudah hadir. Terlebih dahulu ke Pak Didi dulu. Nah, ini tamu kita, tamu kita. Pak Didi, ucapan adalah doa. Di lagu Indonesia Raya itu tentu memiliki makna-makna doa kata-katanya. Barangkali Romo W.R. Supratman ini sudah berpikir tentang Indonesia ke depan ini bagaimana, sehingga beliau menyerat syair-syair seperti itu.
Kira-kira bagaimana menurut jenengan? Gini Pak Samsu, kata-kata yang diucapkan terus menerus, ya, apalagi itu kata-kata baik itu seperti doa. Demikian juga kata-kata jelek yang diucapkan terus menerus itu menjadi kutuk. Makanya orang Jawa itu kalau ngudang anaknya kan kudu hati-hati, kudu sing apik-apik, dan tidak boleh mengatakan bahwa wah kowe iki bodoh, apa kan nggak boleh. Selalu kan yang baik-baik yang dikatakan. Demikian juga kalau kita lihat lagu kebangsaan kita, itu kan ada tiga stansa, ada tiga stansa. Tapi yang kita nyanyikan kan bahwa kita ini orang Indonesia, gitu aja kan ya. Jadi kita bangsa Indonesia, kita orang Indonesia, kan gitu kan ya. Kalau kita lihat ya, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, kan begitu ya. Terus marilah kita berseru Indonesia bersatu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan gitu kan ya. Ini tadi saya loncat-loncat. Itu kata-kata yang sekarang digembar-gemborkan. Setiap upacara itu yang dikatakan, setiap ada kegiatan di masyarakat yang digembarkan. Bagi kita orang Indonesia, bangsa Indonesia yang harus bersatu. Seperti itu kan ya. Terus ayo kita bangun jiwanya, ayo kita bangun negerinya. Itu kan yang selalu. Padahal ada sesuatu, kita bangsa Indonesia di tanah air Indonesia, di stansa 2 itu Indonesia ini tanah yang mulia, ya kan? Kalau tanah mulia mau saat itu dilok-lok, kalau terus-terusan itu menjadi terinternalisasi, kita pasti akan lebih cinta pada tanah itu, lebih menjiwai. Iya, ya. Terus tanah yang kaya, kita ini kan nggak merasa kalau kaya, ya kan? Terus kalau sudah tidak merasa kaya, kita ini minder, kita ini opo, KB itu luar negeri minded, padahal kita ini kaya. Saiki sugih wong kota karo sugih wong desa, ya kan? Kadang-kadang kita ini nggak sadar, orang-orang desa itu menjadi kapitalis itu kan nggak sadar bahwa itu kekuatan, nggak pernah sadar kita. Anda lihat orang-orang punya gedung, punya apa, sama misalkan sama orang yang punya sapi 1000 wedhus 300 apa, nilainya, iya kan? Dan itu harmoni pasti kalau itu ada. Nah kita nggak pernah merasa kaya, tuku jajannya tuku, padahal kini duwe telo, duwe singkong, kira-kira gambarnya kayak gitu. Dan terus saya teruskan lagi, untuk itu harus kita selalu berdoa. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Lek kene wis ngerti sugih, kita berdoalah supaya kita ini tetap bahagia. Lek terus-terusan kan terinternalisasi juga. Jadi sajiwo saliro, nyasaliro. Nah, terus terakhir yaitu sadarlah hatinya. Kita diminta sadar kene iki sugih, kene kudu ndongakne negara, jangan malah ngelok-ngelokke. Terus sadarlah budinya. Kalau hati dan budi punya kesadaran yang baik, ya insya Allah kita menjadi orang yang luar biasa. Iya kan? Nah yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Indonesia peparinganing Gusti, pemberian Gusti. Indonesia ini suci dan sakti. Negara didik keluwen, Indonesia ora. Wong protes kene iki susah, mobil cek penuh. Iya toh, gak enek wong ngemis akeh. Enake mergo gaya hidup. Iya kan? Yeah. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Terus kita lanjutkan ya, saya sambil baca, soalnya biar titis. Ya. Kita diminta menjaga kesucian dan kesaktian Indonesia. Ya. Terus Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Betapa kalau sudah kita tahu ya, kilo negeriku, kita harus bersatu. Terus kedua kilo, kowe iki sugih, ya toh. Terus cek gak minder, kowe iki lho sakti.
Nah, harus tetap berseri dan berbahagia sebagai rakyat Indonesia, ya toh? Nah, terus ada doa lagi, Indonesia harus abadi. Ya, tidak hanya sekedar NKRI harga mati. Tidak hanya berdasarkan UUD yang bolak-balik di amandemen. Tapi Indonesia ini harus tetap berpegang teguh, ya. Selamatlah rakyatnya, selamatlah pandunya. Ya kan? Pandu ini artinya bukan pandu pramuka begitu, tapi pandu itu adalah orang yang memberikan pengarahan, kompas, ya kan, bagi arah. Jadi selamatkan, gitu. Kalau di Islam mungkin ulil amri itu ya. Kita punya tatanan bagaimana untuk mengganti ulil amri, dosa apa, kira-kira seperti itu. Dan baru kita masuk ke reven yang seperti kita bicarakan, iya, dan itu pemberi semangat. Tapi yang jelas Bapak, iki lho negaraku, kene kudu bersatu. Iki bangsaku, kene kudu nyawiji. Iki lho negara sugih, kene ben ora minder. Iki lho negara sakti lan suci, sebagai pusaka. Lah lek wong diwenehi pusaka kan tegese kudu diuri-uri, dirawat. Nah, itulah tanah pusaka Indonesia. Gak tahu diucapke. Iya. Apa gak eman? Iya, Kirianto, idealnya memang seperti itu, tetapi pada kenyataannya banyak sekali kejadian-kejadian yang justru malah bertolak belakang dengan apa yang sudah didoakan dalam syair-syair itu. Nah, apakah ini bangsa Indonesia karena tidak yang diketikkan Pak Didi tadi tidak terus-menerus sampai menjiwai, atau ada sesuatu, Kirianto, menurut jenengan? Ya, saya jadi ingat tentang kata-kata suci. Ya, kalau kita bicara Indonesia itu suci, Nusantara itu suci, kita harus melihat jauh ke belakang. Ya. Dalam buku itu disebutkan 2 juta tahun yang lalu. Ya. Zaman Pleistocene kalau nggak salah, gitu ya. Di mana Nusantara ini dulu sudah ada manusia-manusia hebat dalam perkembangannya. Dan sekarang masih bisa itu. Dicari masih bisa. Nah, pada waktu itu Nusantara ini antara Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku, bahkan Australia itu masih menjadi satu. Menjadi satu. Dan itu berpengaruh terhadap budaya orang-orang yang. Nah, ini nanti ya, ini kuncinya di situ nanti. Ya, kita tunda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ucapan adalah doa. Kita lanjutkan saja langsung Kirianto. Ya. Itu tadi menarik sekali. Di antara 2 juta tahun yang lalu itu sampai di dalam referensi itu 11.600 tahun yang lalu, ya, itu ada satu masa namanya masa es, ya, glasial, ya, situ. Ya. Jadi Nusantara ini tentu dan sekitarnya Tuhan berkehendak untuk menutup dengan es. Gunung-gunung yang tinggi itu tertutup dengan es, dan tutupan es itu jika tidak hanya sekedar 1-2 senti, ya, luar biasa pada waktu itu. Gunungan lah. Iya, semua gunung-gunung kita itu tertutup dengan salju, dengan es itu. Sehingga pada waktu itu hanya manusia-manusia hebat yang bisa hidup. Dan hewan-hewan hebat yang besar-besar yang bisa hidup. Itu bisa kita cari sekarang. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya mendengar bahwa di Seragen itu ditemukan gading gajah yang panjangnya 3,5 meter. Bisa dibayangkan tuh gajahnya seperti apa. Nusantara sudah ada semacam itu. Orang-orangnya juga besar-besar yang bertahan itu. Nah, pada waktu es itu mencair, ya, zaman es itu mencair, maka di sana terkenal dengan adanya tsunami.
lelehan es tadi Lelehan sebenarnya esnya. tsunami. Yang tingginya sekitar 130 meter. 2004 Aceh itu kurang lebih hanya 10 meter. Bisa dibayangkan. 130 meteran tsunami yang akhirnya menenggelamkan Nusantara. Akhirnya kita sekarang Jawa terpisah dengan Sumatera, terpisah dengan yang lain-lainnya. Ya. Dari negara daratan menuju negara maritim. Negara maritim itu lautan yang ditumbuhi oleh pulau-pulau. Kita sekarang ini. Dulu zaman nenek moyang kita itu berada di pucuk-pucuk gunung. Ya. Karena dulu daratan menjadi satu. Nah, pada waktu es itu mencair, orang-orang Nusantara, ya, ini pada lari, golek pangungsen, gitu, sampai ke Afrika, bahkan sampai ada yang sampai Amerika, ya. Sehingga orang-orang Mesir pada waktu itu mengatakan Mesir itu adalah tanah air kedua. Artinya apa? Tanah air pertama itu Nusantara. Sehingga jangan heran kalau sekarang itu orang-orang Timur Tengah sama dengan orang-orang Papua. Karena nenek moyangnya dalam konteks referensi itu adalah orang Papua. Nenek moyangnya. Yang lari ke sana. Yang lari ke sana. Ya. Nah, pada waktu itu Nusantara itu dikatakan sebagai Sakadwipa. Ya. Atau di situ juga disebutkan sebagai Java, Javana, artinya pulau yang putih, kata-kata suci. Bahkan itu ditafsirkan sebagai pulau surgawi. Makanya dalam kitab-kitab suci dikatakan di sana, surga itu di bawahnya ada air yang mengalir dengan airnya yang jernih, kiri kanan ditumbuhi oleh bunga-bunga berwarna-warni, ada burung-burung yang kadang-kadang bersaut-sautan menambah indahnya suasana. Itu di Nusantara. Ke Indonesia itu sebenarnya pulang ke nenek moyangnya dalam konteks itu loh. Apa? Mencari surga tadi, pulau putih tadi. Yang digambarkan dalam kitab suci. Jadi mereka itu datang ke Nusantara itu sudah benar, menghadap nenek moyangnya. Yang tidak benar yaitu itu menghilangkan tradisi nenek moyangnya, itu saja sebenarnya. Kan begitu. Karena sudah lama berada di sana, mau tidak mau dia memiliki satu nilai budaya yang dipengaruhi oleh suasana lingkungan sana. Mas Samsu, dalam buku itu dikatakan kalau di sana ada tradisi masyarakatnya itu di dalam menggapai kemuliaan Tuhan dengan bersemedi di dalam gua, loh Nusantara itu tempatnya. Jenis wong topoe mesti neng gua. Ada di sana. 2 juta tahun yang lalu ada di sini. Sehingga orang-orang yang memiliki nilai tradisi yang mirip-mirip itu sebenarnya karena nilai budaya Nusantara yang dibawa pada waktu mereka itu mengungsi. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ada rame-rame di Nusantara ini kedatangan mereka yang dari luar negeri, kita merasa bangga. Kenapa? Karena menerima anak cucu yang kehilangan nilai budayanya, begitu. Cuman anak cucu itu kadang-kadang semacam itu karena ada pengaruh di sana sehingga dia kesini lupa nenek moyangnya dulu itu ya seperti ini. Udahlah. Jadi negara-negara yang memiliki mistisnya ya hampir sama dengan Nusantara, saya berkeyakinan mereka adalah saudara-saudara kita yang memang diaspora pada waktu itu pada saat es itu mencair. Maka dikatakan Javana itu atau Java itu atau Pulau Putih itu karena Nusantara pada waktu itu memang gemah ripah loh Jirawi Kartoraharjo. Ilmu pengetahuan sudah sangat tinggi. Makanya dalam Jawa itu ada namanya Cokro Manggilingan. Kita dulu pernah di atas sana. Sekarang disadari kita di bawah.
Dan kita yakin bahwa ke depan kita akan ke atas lagi. Kesimpulannya, Indonesia yang suci. Saya tidak tahu persis bagi Rudolf Supratman itu kok sehebat itu ya, menciptakan lagu itu ya. Apa dulu kira-kira sudah pernah membaca referensi ini ya? Mestinya kan juga belum, ya. Tapi memang penelitian ini kan puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Itu saya yakin bahwa beliau-beliau itu berkeyakinan dulu itu seperti ini loh. Nusantara itu dulu seperti ini loh, Afrika itu dulu seperti inilah sekitar kita itu, ya. Sehingga mari sekarang khususnya untuk saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah, kita silakan datang ya ke Haripan nenek moyang ya, tapi pelajari kembali bagaimana nilai budaya yang dulu nenek moyang kita pernah hidup sejahtera di Pulau Putih, Pulau Suci, Pulau Surga itu. Ya, Pak Didik, ini tadi juga menarik tentang Pulau Suci, terus ada peradaban yang di puncak-puncak gunung sesuai dengan stansa yang tadi bahwa Nusantara ini kaya. Nah, untuk sekarang Pak Didik menurut penjenengan atau ke depan, ini kita karena kayanya ini perlu ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Nah, menurut penjenengan bagaimana? Begini Mas, satu itu kita harus sadar, iling, ya bahwa kita ini kaya, seperti itu. Sadarlah jiwanya, sadarlah bangsanya. Itu harus ada kesadaran bahwa kita ini kaya. Dan kita ini bukan tipe-tipe rakus sejak dulu-dulu. Maka ada Madeg Pandito, lengser ke Prabon. Jadi wis wayai, aku gak mikir duniawi, lengser jadi Pandito, kan gitu. Artinya kita ini punya semuanya udah terukur. Gua apa suki-suki, yang diutamakan adalah akhlak. Seperti nabi-nabi itu didatangkan ke dunia untuk meningkatkan akhlak manusia, kan begitu kan. Nah, apakah benar apa katanya bahwa kita ini sudah lama ada? T. Yakob, ya, Profesor T. Yakob dari UGM menemukan kerangka Wadi Wajak 1,7 juta tahun yang lalu sudah ada kerangka manusia yang sudah bukan apa itu namanya sudah Homo sapien, ya, sudah berdiri berjalannya, gitu. Dan kita memang secara kesejarahan punya satu situs-situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada Gunung Padang. Orang beribut, masa kalau itu bukan ciptaan manusia iso kotak-kotak ukurannya podo, kan ciptaan manusia. Ditolak di apa? Nah, fungsinya apa sekarang sedang diteliti, kan gitu gitu. Jangan hanya bicara mistisnya, tapi bicara seperti apa kalau budi mereka dulu, untuk apa itu dibuat, iya kan? Bahkan di Trawulan katanya ada termostat, ya, yang ada lingkaran, terus ada sebetulnya bukan raja, itu mungkin code untuk membuka untuk apa? Yang isinya ada kuningan, ada emas, ada bahkan ada apa? Mana yang ditutup itu yang akan membuat satu situasi suasana. Dan itu sekarang pun, ya kan, kita datengin udan kan ditembak, sama kan dengan orang Jawa sebetulnya. Kalau orang Jawa dibakar, dinaikkan. Karena untuk naikkan belum ada pesawat seperti itu. Iya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya kita ini punya. Dan pengetahuan kita itu tidak disadari. Seperti stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah yang ilo-ilo, tanah yang sakti, penuh dengan pengetahuan. Gitu loh. Ya, kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ucapan adalah doa. Kembali kepada itu tadi, Kirianto. Sebetulnya ini kan masa zaman-zaman globalisasi ini.
zaman masuk modern ini banyak sekali sebenarnya pernyataan-pernyataan kita ini seperti yang saya katakan, tanyakan ke Pak Didik tadi, itu antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ini yang mana dulu, karena begitu gencarnya Nusantara ini justru kemasukan pangan yang justru dari luar. Nah ini bagaimana Kriyanto? Nah, sedikit saya ingin menyelesaikan tadi itu ya. Jadi sekarang itu memprihatinkan bahwa setiap mistis ya atau setiap kata-kata yang datang dari Nusantara itu seolah-olah ini datang dari negara manca. Ini yang kurang pas ini ya. Oh, karena ini mirip-mirip maka ini datang dari Rusia, karena mirip-mirip maka ini datang dari Turki, karena mirip-mirip dan sebagainya. Jangan begitu, harus dibalik gitu loh. Karena tidak menyadari kalau dari sini ya? Dari sini konsep 2 juta tahun yang lalu ya. Ini adalah perkembangan di Nusantara, bagaimana kita itu menjadi satu wilayah yang memang Gemah Ripah Loh Jinawi, orang yang besar-besar ya, karena ketahanan tadi itu proteinnya tinggi dan profil tinggi-tinggi dan memang pandai-pandai sehingga bisa membangun hal-hal semacam itu. Maka perlu saya ingatkan bagi mereka-mereka itu, kalau ada kata-kata yang sama dengan karena egoismenya itu datang dari mancanegara. Bukan ya, istilah-istilah Sanskerta dan sebagainya yang datang dari Nusantara perlu dipelajari. Ya, jangan dikatakan bahwa Nusantara dulu itu tempatnya jin pri pelayangan ilu panas pati tetean, jangan. Memang orangnya besar-besar. Bukan raksasa. Jangan dibolak-balik bahwa Jawa dulu itu tempatnya iblis ya. Setelah itu ada orang dari mancanegara yang menyelesaikan masalah itu. Jangan. Itu namanya nasionalismenya luntur. Tidak mau mengakui bahwa kita itu satu bangsa yang dari awalnya oleh Tuhan diciptakan yang memang luar biasa. Memang pada waktu itu Gemah Ripah Loh Jinawi di Nusantara orangnya pada kaya-kaya raya, yang semula dia lebih senang terhadap mistis ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, karena kaya lupa menjadi materialisme. Bisa jadi tsunami 130 meter itu adalah hukuman dari Tuhan ya, semacam itu. Hal-hal semacam ini mari kita rasionalkan. Semua bisa ditafsirkan dengan tepat, akhlak ya. Berkaitan dengan demokrasi pangan dan ketahanan pangan, ini kan memang zaman Orde Baru dulu. Zaman Orde Baru itu kita itu kan sudah Jinawi murah kang samyo tinuku gitu. Artinya memang dulunya pada zaman-zaman itu memang semua yang ditanam loh tulus kang saroti nandur, Jinawi murah kang samyo tinuku. Yang ditanam dengan gampang tumbuh, yang dibeli jadi murah, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tapi lupa dia menjadi materialistis bangsa-bangsa Nusantara dulu. Nah sekarang bagaimana? Sekarang kita kembalikan lagi, kita belajar lagi masa lalu. Kalau kita berbicara ketahanan pangan zaman Orde Baru kemarin itu ya, itu kan kita ada namanya Green Revolution ya, revolusi hijau ya. Menanam padi, semua padi disiapkan saprodi, disiapkan bibit-bibit yang baik, diajari bagaimana nanam yang baik ya. Akhirnya kita menjadi ketahanan pangan, tapi hanya satu makanan, satu jenis padi. Ya. Itu hanya berdaulat. Itu hanya berjalan kurang lebih 3 tahun. Kita ekspor berhasil, tapi 3 tahun tanah kita rusak ya. Akhirnya orang di mana-mana. PB5, PB8 dulu kita masih kecil itu ya, masih SMP lah kita dulu ya. Ya, kita bangga dengan satu butir padi akhirnya menjadi sekian banyak batang-batang padi ya, luar biasa. Tapi lupa bahwa sarana produksi yang kita gunakan, obat-obatan itu menghancurkan tanah kita. Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Akhirnya hanya 4 tahun
Ya, paling banyak hanya 4 tahun. Setelah itu kita impor. Ya, risiko itu. Nah, bagaimana dengan demokrasi pangan? Ini Pak Didi kalau sudah begitu. Gitu. Bagaimana Pak Didi? Begini loh Mas, kita ini sudah diberi oleh Gusti Allah hal-hal yang ada namanya polo gumbandul, ada polo pendem, terus ada padi, ya toh? Terus ada sagu, ada segala macam, dan ditempatkan pada tempat yang pas, ya kan? Terus karena ada suatu pola hidup yang salah, bahwa kalau tidak makan padi itu nggak elit. Wah, kita berbicara padi. Semua politik beras memang mereka kayak luwih kajen, tapi lupa bahwa Jawa khususnya menjadi beban yang paling berat untuk mensuplai semuanya. Ya kan? Hektaran tanah untuk mensuplai semuanya. Sekarang penjenengan mangan singkong, rong tengkel, lek dibandingke karo mangan sego mesti 3 piring dadine. Kudune wareg dengan karbohidrat yang ada di singkong, mergo padi kudu luwih akeh. Karena apa? Kebiasaan tubuh kita sudah seperti itu. Dulu yang namanya sagu, itu mangane suwe gawe apa kuwi diuntet-untet, itu sudah mencukupi karbohidrat. Ya, dengan lauk yang serba luar biasa dari laut, dari mana. Nah sekarang begitu beras harus berubah, bumbune berubah, lauknya berubah. Sebetulnya kalau kita berbicara harmoni, ya seharusnya ditetapkan seperti itu. Dan kalau pingin untuk diferensiasi pangan, ya sok-sok wae mangan pari, kene ya mangan singkong. Nun sewu, di Jawa pun dulu sebelum ada sawah, sebelum ada pengairan yang baik, yang setelah ada pembangunan baik, Gunung Kidul tiwul kan, iya kan, Ponorogo gaplek kan, iya kan, Madura jagung kan, itu bukan rendah, itu ya sesuai, justru itulah pola pikir budaya yang tertinggi yang di orang Indonesia, orang Nusantara, karena dia merespon lingkungannya. Kalau dipaksakan, ya, misalkan padi digagake, kan umurnya dawa, ragate luwih akeh, gitu loh. Dan kandungan NPK, unsur-unsur hara yang ini, tentunya kan beda gunung api sama yang bukan gunung api, yang sifatnya rawa sama yang bukan rawa kan beda. Jangan dipaksakan rawa dibuat sawah. Itu harus, itu kesadaran. Yang tanah kaya tadi itu loh Mas. Iya. Apa kurang? Mau ngirian gede dhuwur. Mangane apa? Mbuti. Sagu. Iya kan? Tapi aja lali proteine. Bukan lautan hanya kolam susu, protein di laut, di apa itu? Di sungai. Sampai ini gak usah mancing. Nggawa tombak cerup untuk iwak gede. Iya kan? Itu kan protein tinggi. Itu loh. Justru kita kalau tolak balak, ya, justru orang Jawa kalau tolak balak untuk supaya imunitasnya naik, baru mangan bandeng, baru golek iwak, iya kan? Baru makan ayam. Biasa ya kita ini ya vegetarian kan? Kita ini vegetarian. Nah, baru protein. Jadi setiap wilayah punya budayanya sendiri. Gak iso diseragam ke. Ya ini sejarah lah. Jantrani ngurip ya seperti itu. Nah, panjenengan tadi ngomong bagaimana kedaulatan pangan. Bagaimana? Begini Mas. Saya iso gowedi ya Pak, aku iso lemu iso apa. Jajanku geduk lindri. Iwel. Iya kan? Mau mangan tape, mangan dawet. Anak sekarang enggak kan? Lek jenenge ayam crispy, ayam terus mari ngono pingin mangan apa? Iki saiki diserbu panganan teko Korea karo Jepang. Ya nuwun sewu. Apa gak enak rujak legi? Karena kita lah, orang-orang tua inilah
yang membawa anak kita masuk ke situ. Coba sampai jak nang kene ning Yam, sampai jak nang Yujil, sampai jak nang Rujak Atikah kalau di Batu misalkan. Terus rujaknya siapa itu yang di itu. Dia pasti akan suka itu kan. Terus ojo dijak mangan anggone apa itu sing kolonel bakul ayam itu. Gak usah, jangan usah nyebut. Coba gawe ingkung, kurang enak apa ingkung? Dimasak kurang enak apa ludo, kurang apa enak opor, iya kan? Lek pingin nerono kurang enak apa jangan tewel karo itu, karo recek, kurang enak apa kacang tolo, kurang enak apa blondo. Siapa yang ngomong itu nggak sehat? Alam kita sudah mendidik kita menyesuaikan dengan itu, iya kan? Kenapa kita harus pakai nutrisi yang wah benanu begitu kelebon material liyo loro lu kene biyen ngombe banyu wangan gak popo. Loh, ini satu contoh. Saya bukan orang tidak modern, beliau dokter. Iya toh. Saya sekolah saya juga sama beliau. Tapi hal itulah yang perlu. Apa kita merasa tidak modern kalau tidak makan gitu? Iya. Ya ini kita mungkin sampean, mungkin aku, mungkin Pak Rianto, tapi alhamdulillah anakku jadi senang gedok lidi. Berarti tergantung membiasakannya. Yes, dan kehidupannya. Iya. Dan orang kota jangan takut bersaing dengan mereka. Ini non sewu, seperti aja. Iki non sewu, ini makanan rodok apa haram. Seperti apa yang crispy iklannya ya, saya nggak pernah ke sana. Artinya bisa, lapu toa bisa, rawon bisa, soto bisa. Nah, kenapa tidak sering membiasakan itu? Ben golek gampangi ibu-ibu nyangoni anake digolekke sing praktis ya. Panganan cepat itu. Ya, kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ucapan adalah doa. Nah, Kirianto, seperti dingendikakan Pak Didi tadi, ini rupanya satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, berarti itu merupakan watak dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini menurut jenengan bagaimana? Doa itu kan dialog antara Khalik dan hamba. Ya. Makanya kalau orang itu dialog terus, ya, meskipun Mas Didi ini benci dengan saya, kalau terus-terusan saya ngomong gimana, kan ada nanti itu liling penggalih, ya tak? Bagaimana dengan doa-doa di bumi Nusantara yang tadi diceritakan dalam tembang itu? Doa kita itu bagaimana mendudukkan satu kondisi pada tempatnya. Inilah dalam pemahaman saya, doa itu mensinkronkan apa maunya ibu, nyenengkan ibu kan kita itu, dengan permintaan kita, ibu bumi itu ya. Bumi pertiwi itu ya. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Sehingga kata-kata doa dalam perspektif nilai budaya mensinkronkan antara apa yang kita usahakan dengan kehendak ibu. Mas Didi tadi benar. Kalau di Papua ibu kita itu ya apa tadi sagu, ya pendem, kalau pendem dan sebagainya itu ibu kita. Makanya kan begini. Akhirnya ibu kita tuh marah. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anaknya wis dicepaki kok. Apa saling dilecehkan. Wah, gaplek rek. Wah, ngonoan. Kan itu kita. Karena kita makan nasi itu. Artinya apa? Disinilah bahwa sesuatu yang diberikan oleh ibu ini bukan kita hilangkan, tapi kita maksimalkan. Ya, kalau itu ubi-ubian, katakanlah tetap bahan dasarnya ubi-ubian, ya. Kita berpikir, kita jadikan apa ini? Saya jadi teringat pada waktu salah seorang teman saya yang punya usaha besar ya di mana sana di Pulau Seram
Ya, dia membangun apa? Dia membangun apa? Peternakan sapi, ya. Dan untuk sapi itu ditanamlah namanya sorghum, ya. Karena sorghum di sana itu tumbuh dengan baik. Ingat, sorghum di sana tumbuh dengan baik. Ibu Pertiwi betul-betul menerima itu. Ya, bingung dia. Sorghum mau saya jadikan apa? Sapinya sudah kenyang semua ini, dan sorghumnya sekian ratus hektar itu sekarang jadikan apa? Saya bilang pada beliaunya itu, teman-teman ya, kirim saja 10 kilo sorghum yang sudah dihaluskan. Dikirim di setelah di lab begini, sorghum tadi bisa menjadi minuman paling keras. Nyas gitu aja lah kalau minum itu. Ringan terus begitu. Terakhir bisa dijadikan roti. Gandum, kayak gandum. Ya, permen dan sebagainya. Ya persis seperti gandum itu. Inilah seharusnya bangsa ini, bahwa daerah-daerah yang subur dengan sesuatu itu kita maksimalkan, kita pelajari bagaimana produk-produk itu bisa menjadi nilai tambah, bukan dihilangkan. Tidak dihilangkan. Doa itu adalah menanam pada tempatnya dan memberikan nilai tambah. Keberhasilan itu wujud doa kita diterima. Ya, jangan-jangan Pak Didi, malah makanan-makanan yang dari luar itu justru bahan dasarnya justru dari Nusantara. Nun saya Karena memang orang Nusantara. orang dibawa ke sana, cip-cip gitu. Di sana dijadikan beras. Kita makan di restoran-restoran itu berasnya porang. Iya kan? Lah pada saat porang diambili, tikus makan apa? Turun makan padi, jadi omong. Ini yang nggak kita sadari, gitu loh. Terus pada saat kita membabati sesuatu di mana itu sebagai habitat homo, begitu dipakai iki substitusinya apa? Tanduran menungso dilabrak. Makanya harmoni itu perlu. Harmoni itu perlu. Jangan didik-didik mengandalkan penelitian dari laboratorium macam-macam. Sebetulnya kita sudah sangat melimpah. Tanah sakti, tanah suci sudah menyediakan. Ada bunga yang hidup sepanjang tahun. Ada tanaman yang tidak pernah tidak berbuah. Ya, yang kandungan proteinnya, kandungan karbohidratnya sama, kandungan ini sama dengan padi. Sukun misalkan. Tapi hebatnya alam. Sukun karena pada saat kering supaya apa? Dia oil, ada minyaknya supaya tidak terjadi penguapan. Nah, alam itu wis nata dhewe. Gusti Allah wis ngewehi neng tanah suci kene, tanah sing sakti. Ibu Pertiwi, ibu-ibu kita sudah menumbuhkan makanan untuk kita. Tapi kita jeroto, ingin liya-liya. Coba sampai ndek kene sampai tanduri buti misalkan, sampai nggak perlu tuku beras. Bener gak? Ya. Karena gaya hidup, pola hidup panjenengan yang terpaksa Beli beras. kedaulatan panjenengan sampai gadekan ke saya karena saya punya sawah tanaman padi. Iya kan? Tapi jangan preso enggak. Sekarang bodeh sama beras mahal mana? Ayo, ganyong sama beras mahal mana saat ini? Gabah, ya, gabah regane 4.000 sak kilo. Bodeh 5.000. Sampai 6.000. Sampai 6.000, sampai ngalami. Apa yang terjadi? Gitu loh, harmoni hilang. Itu namanya inflasi kalau ekonomi. Kita harus belanja lebih banyak dengan sesuatu yang sedikit karena kebutuhannya sama. Tapi coba kan tukul Kang Sarwo, Kang Tinandur, ya toh. Wah, bayangke opo kok tandur urip. Gitu loh. Panjenengan percaya kalau 100 meter persegi ditanami ini telo, singkong, 100 meter gak perlu embo-embo. Urip setahun tak keluarga. Kenapa harus bingung setiap 2 minggu sekali beli beras? Kalau sudah tua-tua sekitar ini kan paling 5 kilo, 10 kilo. Tapi kan kudu tuku. Coba bedol. Apalagi seumur kita kan dia tambah sehat.
Iya, kenapa kita harus repot-repot? Orang kadang-kadang kan sering bertanya, Pak Didi lo gak nyambut gawe, tapi kok urip? Sampai delok, godong luntas, godong puhung, godong kates, kan di rumah saya ada semua. Anda nggak percaya? Ada bayam yang tumbuhan liar. Kuwi mek kari nukokke bumbu dikit-dikit digoreng, cereng, lek pingin kayak kerupuk, di apa itu? Dikulup, ya kan? Iya. Sebab bisa, nggak perlu tuku. Lah yang konyol kita punya sawah, punya ladang, tuku selada nanggone Malang, tuku selada berat pasar. Lah salah lek wong bumi aja tuku selada. Bener nggak? Iya. Nah, itulah. Di Jawa itu ada istilah tunduk, harmoni, dan eksploitasi. Ya, nah Jawa menempati pada tunduk dan harmonisasi. Kita itu tidak semata-mata alam itu kita berani, enggak. Kita juga mengabdi pada alam. Konsepnya konsep mengabdi tadi, tunduk tadi. Jadi kalau alam ini memang begini, maka kita harus ikut. Ya. Nah, tapi esensinya untuk apa? Untuk menjaga harmonisasi antara alam dan kehidupan manusia ini. Eksploitasi, tunggu dulu. Eksploitasi dalam rangka harmonisasi itu bukan menguruk kekayaan alam seperti kapitalis yang penting saya untung besar ya, bukan itu. Maka ada konsep urip iku sak madya. Aja nggunakake aksara ka, kakean, kewareken, keluwen, kesugihan, kemelaratan, kok itu nggak boleh. Inilah konsep budaya Jawa tentang tunduk pada alam, mengabdi kepada alam. Untuk apa? Untuk harmonisasi. Ada keseimbangan antara alam yang dikatakan benda mati dan kita mengatakan benda hidup dan kehidupan kita sendiri. Ya, luar biasa. Panjenengan delok di stansa kedua. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Bayangkan, kita harus mendoakan, ya, mendoakan supaya tanahnya subur, supaya apa itu jiwanya subur jiwanya bertumbuh, tidak menjadi kerdil. Karena apa? Ya, ini pusaka Ibu Pertiwi di mana kita berdiri. Jadi ini doa yang bagus, sebuah arahan yang bagus. Coba kalau dinyanyikan akan terinternalisasi, bukan sekedar NKRI harga mati, tapi rapat di dalamnya. Jadi kalau stansa ini dibaca semua atau dinyanyikan semua, lek bendino, ya toh, kan podo karo law of attractiveness kan ya, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu apa kalau terus menerus akan terwujud. Jadi jari ini ngomong. Iya, tetapi sayang sekali perbincangan kita pada malam ini terbatas waktu. Mudah-mudahan kita di minggu depan bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Tadi sudah ditutup dengan doa-doa dari stansa 2 karya Romo W.R. Supratman tentang Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode mendatang dengan satu tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.